Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika peminatan, pembahasan soal operasi vektor. Yang hal ini adalah perbandingan dan vektor yang segaris atau sejajar. Soal yang kita bahas itu berasal dari buku PR Matematika Peminatan kelas 10 semester 2 Intan Pariwara. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas soal di uji kompetensi 2 dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pengerjaan soalnya dimulai dari nomor 12 sampai dengan nomor 23. Mari kita mulai. Diketahui vektor U 25-8 dan vektor V 0-34. Jika vektor W dirumuskan dengan 3 dikali vektor U ditambah 5 dikali vektor V, hasil vektor U dikurang 3 kali vektor V dikurang 2 kali vektor W adalah. Jadi langkah pertama kita harus menentukan nilai dari vektor W terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan vektor W, baru kita menentukan hasil dari vektor U dikurang 3 kali vektor V dikurang 2 kali vektor W. Kita cari vektor W nya. Vektor W sama dengan 3 dikali vektor U. Vektor U nya adalah 2, 5, min 8. Ditambah 5 dikali vektor V. Vektor V nya adalah 0, min 3, 4. Selanjutnya 3 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 6. 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. 3 dikali min 8, hasilnya adalah min 24. Selanjutnya ditambah dengan 5 dikali 0, hasilnya adalah 0. 5 dikali min 3, hasilnya adalah min 15. 5 dikali 4, hasilnya adalah 20. Ya, 6 ditambah 0, hasilnya adalah 6. 15 ditambah min 15, hasilnya adalah 0. Min 24 ditambah 20, hasilnya adalah min 4. Nah, setelah kita dapat vektor W, langkah selanjutnya kita tentukan hasil dari vektor U dikurang 3 kali vektor V dikurang 2 kali vektor W. Sama dengan vektor U nya tadi adalah 2, 5, min 8. Kemudian dikurang 3 kali vektor V. Vektor V nya adalah 0, min 3, 4. Kemudian dikurang 2 kali vektor W. Vektor W nya adalah yang sudah kita dapatkan tadi, 6, 0, min 4. Hasilnya 25 dengan min 8 tetap. Dikurang 3 dikali 0, hasilnya adalah 0. 3 dikali min 3, hasilnya adalah min 9. 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Dikurang 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. 2 dikali min 4, hasilnya adalah min 8. Ya, pertama 2 kita kurangi dengan 0, hasilnya adalah 2. Dikurang lagi dengan 12, hasilnya adalah min 10. 5 dikurang min 9, hasilnya adalah positif 14. Dikurang 0, ya berarti tetap positif 14. Kemudian min 8 dikurang 12, hasilnya adalah min 20. Min 20 dikurang min 8, hasilnya adalah min 12. Ya, maka hasil operasinya adalah min 10, 14, min 12. C. Nomor 13, diketahui vektor A dan vektor B. Vektor C yang memenuhi operasi 4A ditambah 2C sama dengan vektor A dikurang vektor B. Ya, ini langsung kita substitusikan saja ya. Nah, berarti yang ini ya. 4 dikali vektor A
ditambah 2 dikali vektor C sama dengan vektor A dikurang vektor B. 4 dikali vektor A adalah 4 min 3. Kemudian ditambah 2 kali vektor C tetap ya. Vektor A 4 min 3 dikurang vektor B nya adalah min 2 1. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. 4 dikali min 3 hasilnya adalah min 12. Ditambah 2 kali vektor C tetap sama dengan 4 dikurang min 2 hasilnya adalah 6. Min 3 dikurang 1 hasilnya adalah min 4. Nah, selanjutnya yang ini kita pindah luaskan ke ruas sebelah kanan. Berarti yang di ruas sebelah kiri tinggal 2 kali vektor C 6 min 4 dikurang 16 min 12. 2 kali vektor C 6 dikurang 16 sama dengan min 10. Kemudian min 4 dikurang min 12 hasilnya adalah 8 ya. Kemudian karena vektor C berarti sama dengan min 10 8 dibagi 2, 2 nya pindah ruas, sehingga hasilnya vektor C adalah min 10 bagi 2 min 5, 8 bagi 2 4 ya. Jadi hasilnya adalah min 5 4 C. Nomor 14 diketahui vektor U sama dengan 2 4 dan vektor V sama dengan min 1 5. Jika vektor W memenuhi persamaan 2 dikali vektor V ditambah 5 dikali vektor W sama dengan 3 dikali vektor W dikurang 4 dikali vektor U. Hasil operasi vektor U ditambah 2 kali vektor V ditambah vektor W sama dengan. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai dari vektor W dengan cara menggunakan rumus yang ini. Kemudian setelah kita dapatkan vektor W, kita akan operasikan rumus yang ini. Ya, jadi yang pertama kita cari vektor W, 2 dikali vektor V ditambah 5 dikali vektor W sama dengan 3 dikali vektor W dikurang 4 kali vektor U. Ya, karena di sini sama-sama vektor W, saya pindah ruaskan yang ini ke sebelah kiri, yang ini saya pindahkan ke ruas kanan. Berarti 5 dikali vektor W positif 3 kali vektor W berarti negatif 3 kali vektor W sama dengan ini pindah berarti negatif 40 dulu dikurang 2 kali vektor V. 5W dikurang 3W hasilnya adalah 2 kali vektor W sama dengan min 4. Vektor U nya adalah 2 4 dikurang dengan 2 dikali vektor V nya adalah min 1 5 sama dengan ini kita bisa ambil dengan negatifnya, berarti negatif 4 dikali 2 hasilnya adalah negatif 8. Min 4 dikali 4 hasilnya adalah min 16 dikurang 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Di sini masih 2 kali vektor W. Masih 2 kali vektor W. Min 8 dikurang min 2 hasilnya adalah min 6. Kemudian negatif 16 dikurang 10 hasilnya adalah min 26. Ya, maka vektor W itu sendiri adalah ini dibagi dengan 2 ya. Min 6, min 26. Ini kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah min 6 dibagi 2, min 3. Min 26 bagi 2 hasilnya adalah min 13. Selanjutnya kita akan mencari, sudah dapatkan nilai W nya,
dengan cara yang ini. Berarti vektor U nya yang sudah ada di soal yaitu 2, 4 ditambah 2 dikali vektor V min 1, 5, kemudian ditambah vektor W nya adalah yang sudah kita dapatkan sebelumnya min 3, min 13. Langsung 2, 4 tetap ditambah 2 kali min 1 min 2, 2 kali 5 10 ditambah min 3 dengan min 13. 2 ditambah min 2 habis, berarti sisa min 3. Kemudian 4 ditambah 10, 14 dikurang 13 berarti 1 ya, maka hasilnya adalah min 3, 1. Diketahui vektor A 1 min 4, 3 dan vektor B 25 min 1. Jika vektor PQ sama dengan 2 dikali vektor A dikurang 3 kali vektor B dengan koordinat titik Q 416. Koordinat titik P adalah ya, berarti langsung saja ya. Vektor PQ sama dengan 2 dikali vektor A. So, kita masukkan vektor A nya 1 min 4, 3 kemudian dikurang 3 dikali vektor B. Berarti vektor B nya 25 min 1 ya. Vektor PQ ini kalau kita nyatakan dalam vektor posisi berarti vektor posisi Q dikurang vektor posisi P sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikali min 4 hasilnya min 8, 2 dikali 3 hasilnya 6 dikurang 3 kali 2 6, 3 dikali 5 15, 3 dikali min 1 min 3 ya. Vektor Q ini sudah diketahui 4, 1, 6 dikurang vektor P tetap, kemudian ini 2 dikurang 6 hasilnya adalah min 4, min 8 dikurang 15 hasilnya adalah min 23 yang ini, kemudian 6 dikurang min 3 hasilnya adalah 9 ya. Karena kita yang mau cari adalah positif dari vektor P, maka ini kita pindahkan ke kanan supaya positif, ini kita pindahkan ke kiri berarti jadi negatif ya. Berarti 416 dikurang min 4 min 23 9 sama dengan positif vektor P. Berarti 4 dikurang min 4 hasilnya adalah 8, 1 dikurang min 23 hasilnya adalah 24, 6 dikurang 9 hasilnya adalah min 3. Maka vektor C itu adalah 8, 24 min 3 C. Nomor 16 diketahui koordinat titik P 2 min 3 min 8 ya, titik Q min 1 4 3 dan titik R 5 min 1 6. Jika segi 4 PQRS berbentuk jajar genjang, koordinat titik S adalah ya, jadi PQRS membentuk jajar genjang. Ilustrasinya seperti ini ya, jadi di sini saya punya jajar genjang PQRS ya. Jadi dari sini titik P, titik Q dan titik R ini sudah diketahui. Yang dicari sekarang S. Nah, ini kita bisa gunakan konsep kesamaan vektor ya, dimana kesamaan vektor itu selain panjangnya harus sama maka arahnya juga harus sama. Jadi kita akan gunakan sifat daripada jajar genjang ini untuk mengerjakan soal nomor 16. Jadi PQ ini sama dengan SR, sedangkan QR ini sama dengan PS ya. Jadi kenapa saya sebut QR? Maksudnya adalah di sini
titik pangkalnya di Q dan ujungnya adalah di R. Ya. Vektor PS berarti pangkalnya di P, ujungnya di S. Nah, sekarang kita akan menggunakan dua vektor ini untuk menentukan titik koordinat S. Ya. PS itu sama dengan QR. Vektor PS itu sama dengan vektor QR. PS itu vektor posisinya adalah vektor posisi S dikurang vektor posisi P, sama dengan QR berarti vektor posisi R dikurang vektor posisi Q. Ya. Selanjutnya vektor posisi S tetap sama dengan yang negatif P, ini saya pindah ruaskan ke kanan berarti menjadi positif. Ya, jadi saya langsung ganti vektor R itu nilainya adalah 5 min 1 6, kemudian dikurang vektor posisi Q. Vektor posisi Q adalah min 1 4 3 yang ini. Kemudian karena tadi vektor P ini pindah ruas dari negatif berarti menjadi positif. Sini vektor P-nya adalah yang ini 2 min 3 min 8. Ya, kita langsung operasikan. 5 dikurang min 1 hasilnya adalah 6, ditambah 2 hasilnya adalah 8. Tambah 2 tadi ya. Min 1 dikurang 4 hasilnya adalah min 5. Min 5 ditambah min 3 hasilnya adalah min 8. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. 3 ditambah min 8, jadi hasilnya adalah min 5. Ya, maka titik koordinat S adalah 8 min 8 5 A. Nomor 17, diketahui koordinat titik T min 4 2, U min 1 1 dan V 8 min 2. Jika vektor TV sama dengan K dikali vektor UT, nilai K sama dengan, ya, jadi kita bisa gunakan rumus ini untuk menentukan nilai K. Jadi TV dengan U sudah diketahui. Kita langsung masukkan vektor TV sama dengan K dikali vektor UT. TV ini sama dengan vektor V dikurang vektor posisi T, sama dengan K dikali vektor posisi T ya. Vektor posisi V-nya adalah yang ini 8 min 2 dikurang vektor posisi T-nya adalah yang ini min 4 2 sama dengan K dikali vektor posisi T yang ini min 4 2 dikurang vektor posisi U-nya adalah yang ini min 1 1. 8 dikurang min 4 hasilnya adalah 12. Min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4. Sama dengan K dikali min 4 dikurang min 1 hasilnya adalah min 3. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Sehingga ini kalau kita pisahkan, 12 sama dengan K dikali min 3, berarti 12 sama dengan K dikali min 3 hasilnya adalah min 3K. Selanjutnya min 4 sama dengan K dikali 1 hasilnya adalah K, berarti nilai K itu sendiri hasilnya adalah min 4. Begitupun juga yang di atas ini. Kita coba ya, berarti min 3 ini pindah ruas ke kiri,
dibagi ya, berarti 12 dibagi min 3 sama dengan K. Maka K itu sendiri hasilnya adalah min 4 karena 12 dibagi min 3. Jadi hasilnya adalah D. Nomor 18, diketahui koordinat titik A min 3, min 2, 3 dan B 2, 1, 1. Koordinat titik berikut yang segaris dengan titik A dan B adalah, ya, jadi ketika segaris A dan B, maka kita misalkan titik tersebut adalah sembarang titik ya. Di sini ada beberapa opsi, kira-kira di antara opsi ini yang segaris dengan A dan B ini yang mana. Jadi misalnya yang A ini saya anggap sebagai vektor A, B vektor B, C vektor C, D vektor D, dan E vektor E. Kita akan coba yang D ya. Mana vektor D? Apakah benar segaris dengan titik A dan B? Kita akan coba, berarti rumus yang kita gunakan adalah vektor AB ini sama dengan K dikali vektor AC ya. Berarti vektor AB ini berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A sama dengan K dikali vektor posisi C dikurang vektor posisi A. Vektor posisi B nya adalah 2, 1, 1 dikurang vektor posisi A nya adalah min 3, min 2, 3 sama dengan K dikali vektor posisi, bukan C ya, D, vektor posisi D tadi. Vektor posisi D nya kita akan gunakan tadi yang ini, 12, 7, min 3 dikurang vektor posisi A nya adalah min 3, min 2, 3. Kita operasikan, 2 dikurang min 3 hasilnya adalah 5, 1 dikurang min 2 hasilnya adalah 3, 1 dikurang 3 hasilnya adalah min 2 sama dengan K. 12 dikurang min 3 hasilnya adalah 15, 7 dikurang min 2 hasilnya adalah 9, min 3 dikurang 3 hasilnya adalah min 6 ya. Jadi agar segaris maka kita harus tarik kelipatannya, maka kelipatannya adalah ini saya simpan 5, 3, min 2 sama dengan, jadi kelipatannya supaya 15 yang ini, maka kita tarik kelipatannya 3 ya, 3. Kita coba 3 dikali berapa hasilnya 15 ya, berarti dikali 5. Kemudian 3 dikali berapa yang hasilnya 9, 3 juga. Kemudian 3 dikali berapa yang hasilnya min 6, min 2. Jadi terbukti ya bahwa ketika kita ambil opsi yang D, maka ini segaris dengan titik A dan B, maka jawabannya benar, D. Nomor 19, jika titik A 4,2, Q, B 2, min 2, 1 dan C 8, P tambah 2, min 8 segaris. Jadi dikatakan bahwa A, B, dan C ini segaris. Nilai P tambah Q adalah, ya, jadi kalau segaris maka C, vektor CA sama dengan K dikali dengan vektor AB. Ya, kita jadikan vektor posisi, berarti vektor posisi A dikurang vektor posisi C sama dengan K dikali vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Selanjutnya vektor posisi A nya 4, 2, Q.
dikurang vektor posisi C-nya 8 P tambah 2 min 8 sama dengan K dikali dengan vektor posisi B-nya adalah 2 min 2 1 dikurang vektor posisi A 4 2 Q. Ya, selanjutnya 4 kita kurangi dengan 8, hasilnya adalah min 4. 2 dikurang P tambah 2 ya, berarti kita jumlahkan yang ini. 2 dikurang 2 berarti tinggal P, kemudian Q dikurang min 8 ya, hasilnya adalah Q ditambah 8. Selanjutnya K tetap dikali 2 dikurang 4, hasilnya adalah min 2. Min 2 dikurang 2, hasilnya adalah min 4. Kemudian 1 dikurang Q, hasilnya adalah 1 dikurang Q. Ya, di sini kita dapatkan yang pertama min 4 sama dengan K dikali min 2, hasilnya adalah min 2K. Sehingga nilai K itu sendiri adalah min 2 pindah ruas, berarti min 4 dibagi min 2 sama dengan K. Berarti hasilnya K itu adalah 2 ya. K-nya adalah 2. Sekarang yang kedua yang ini P sama dengan K dikali min 4, hasilnya adalah min 4K. P sama dengan min 4, dimana K nya kita sudah dapatkan tadi, nilainya adalah 2, berarti P sama dengan min 8. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu Q tambah 8. Q tambah 8 sama dengan K dikali 1, hasilnya adalah K, kemudian K dikali min Q ya, hasilnya adalah min K Q. Jadi Q ditambah 8 sama dengan K kita sudah dapatkan nilainya adalah 2 dikurang 2 Q ya. Selanjutnya Q di sini min 2 nya langsung kita pindahkan saja ke ruas kiri ya. Min 2 nya positif, berarti Q ditambah 2 Q sama dengan 2 positif 8 yang kita pindahkan ke kanan, berarti negatif 8. Q ditambah 2Q hasilnya adalah 3Q, kemudian 2 dikurang 8 hasilnya adalah min 6 ya, min 6. Maka Q adalah min 6 dibagi 3. Q itu sendiri hasilnya adalah min 2. Kita sudah dapatkan nilainya di sini, dimana P itu adalah min 8 dan Q adalah min 2, sehingga ketika ditanyakan P tambah Q yang ini berarti sama dengan min 8 ditambah min 2, hasilnya adalah min 10. Jawabannya adalah E. Soal nomor 20, gambar ruas garis yang menunjukkan perbandingan vektor BA dibanding dengan vektor BP sama dengan min 3 banding 2 adalah ya.
Jadi kalau ke kanan, ya arahnya ke kanan berarti menandakan positif. Kalau arahnya ke kiri, ya ketika arahnya ke kiri berarti menandakan negatif, seperti itu ya. Nah sekarang BA, dari B ke A. Jadi dari B ke A untuk opsi yang nomor 2 ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, min 5 ya. Sedangkan di sini katanya min 3. Nah, berarti ini salah ya. Selanjutnya BA yang ini. BA berarti 1, 2, 3. 3 ke kiri berarti min 3. Kemudian BP 1, 2. Karena ke kanan berarti positif 2. Min 3 banding 2. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya, diketahui koordinat titik B 8 min 4 dan Q min 21. Jika vektor PR banding vektor RQ sama dengan 3 banding 2, koordinat titik R adalah, jadi yang ditanyakan titik R-nya. Jadi pada perbandingan ini paling mudah yang harus kalian ingat adalah nilai titik yang dicari kalian upayakan supaya harus bertemu seperti ini ya, saling berdekatan ya, karena R yang dicari maka dia harus berada di tengah-tengah antara titik P dan Q ya, nilai yang sudah diketahui. Jadi yang dicari harus berada di tengah di antara titik yang sudah diketahui. Dalam hal ini kalau di nomor 21 yang diketahui titik P dan titik Q. Sekarang yang dicari adalah R ya. Berarti vektor PR banding vektor RQ sama dengan 3 banding 2 ya, dimana 3-nya ini adalah M dan 2 ini adalah N ya. Berarti rumusnya adalah karena yang dicari R, berarti vektor posisi R sama dengan yang pertama 2 kita kali dengan vektor posisi P ya, cara cepatnya, kemudian ditambah 3 dikali vektor posisi Q, diper rumusnya adalah M tambah N. M nya adalah 3, N nya adalah 2 yang ini dikali vektor posisi P, P nya adalah 8 min 4 ditambah 3 dikali vektor Q, Q nya adalah min 2, 1 diper dengan 3 tambah 2, 5. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. 2 dikali min 4 hasilnya adalah min 8. Ditambah 3 dikali min 2 hasilnya adalah min 6. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Diper dengan 5. 16 ditambah min 6 hasilnya adalah 10. Min 8 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Dibagi 5 maka hasilnya adalah 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian 5 dibagi 5, dari sini min 5 ya, min 8 ditambah 3 min 5. Min 5 dibagi 5 hasilnya adalah min 1. Maka jawabannya adalah E. Nomor 22, kedudukan titik M terhadap titik P dan Q digambarkan sebagai berikut. Jadi ini kedudukan titik M terhadap titik P dan Q. Jika koordinat titik P, ya jadi P nya sudah diketahui, dan Q ini sudah diketahui, koordinat titik M adalah, ya, jadi yang saya katakan sebelumnya ya, titik yang dicari itu harus berada di antara titik-titik yang
diketahui, maka ketika di sini yang dicari adalah M, berarti rumus perbandingannya agar lebih mudah adalah kita ubah menjadi vektor PM dibanding vektor MQ sama dengan M ditambah N, seperti itu ya. Jadi titik yang dicari harus berada di antara titik-titik yang diketahui. Titik yang diketahui adalah P dan Q. Berarti perbandingannya berubah ya, perbandingannya berubah. Yang penting kalian paham positif dan negatifnya nanti. Berarti P ke M ya, P ke M berarti 1, 2, 3 langkah ke kiri, karena ke kiri berarti negatif, maka M nya di sini adalah negatif. Selanjutnya MQ, yang ini MQ berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan, berarti positif. Buat perbandingannya seperti itu, berarti positif 5. Karena yang dicari vektor M, titik koordinat M, maka vektor posisi M sama dengan berarti M akan dikali dengan Q nanti, dan N akan dikali dengan vektor posisi P. Ya, pertama N dikali vektor posisi P, N nya adalah 5, vektor posisi P nya kita langsung masukkan yang ini ya, vektor posisi P 5 min 2 ditambah M dikali Q, M nya adalah min 3, kita kasih tanda kurung, min 3 dikali Q, Q nya adalah 1, 0 diper dengan M tambah N, M nya adalah min 3 ditambah 5, 5 dikali 5 hasilnya adalah 25, 5 dikali min 2 hasilnya adalah min 10, ditambah min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3, min 3 kali 0 hasilnya adalah 0, diper dengan min 3 tambah 5 hasilnya adalah 2, 25 ditambah min 3 hasilnya adalah min 22, kemudian min 10 ditambah 0 hasilnya tetap min 10, dibagi 2, 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11, kemudian min 10 dibagi 2 hasilnya adalah min 5 ya, maka jawabannya adalah E. Soal nomor 23, koordinat titik tengah M dan N adalah, ya ketika mencari titik tengah sebenarnya mudah saja. Kita misalkan titik tengah itu bebas, misalnya P ya, vektor posisi P. Maka untuk mencari vektor posisi P ini rumusnya adalah tinggal kalian tambahkan titik koordinat yang diketahui, yaitu vektor posisi M ditambah vektor posisi N diper 2. Jadi untuk mencari titik tengah, kalau yang diketahui misalnya A dan B, ya berarti A tambah B ya. Berarti vektor posisi M nya adalah yang sudah diketahui, min 4, 1, 8 ditambah vektor posisi N nya adalah min 2, min 5, 2 dibagi dengan 2 ya, itu untuk mencari titik tengah ya. Selanjutnya min 4 kita tambah dengan min 2, itu hasilnya adalah min 6, kemudian 1 ditambah min 5, itu hasilnya adalah min 4, 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10, dibagi 2 ya, min 6 kita bagi 2 hasilnya adalah min 3, min 4 kita bagi 2 hasilnya adalah min 2, kemudian 10 ya, 10 kita bagi 2 hasilnya adalah 5, maka jawabannya adalah min 3, min 2, 5. Oke. Ya, jadi video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, sering-seringlah latihan di rumah
untuk mengasah kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan vektor. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.